lagi di channel aku, Mayang Profesti. Nah, tadi aku sebelum ini udah membahas gimana caranya menghadapi lahiran, apa aja yang perlu dipersiapkan. Sekarang aku mau bahas tentang gimana sih rasanya lahiran dipacu atau diinduksi. Nah, ini buat kalian yang parno banget, aduh aku takut nih dipacu atau diinduksi. Nah, ini khusus untuk kelahiran yang normal ya, karena kalau lahiran yang sesar itu udah ada prosedurnya tersendiri. Kebetulan kemarin aku lahiran anak pertama dan anak kedua itu secara normal, dan normal diinduksi atau normal dipacu. Rasanya itu aku nggak pernah ngerasain kontraksi yang normal ya, dalam artian aku ada kontraksi itu setelah dipacu atau setelah diinduksi, itu baru ngerasain kontraksi. Nah, aku nggak ngalamin nih kontraksi alami itu seperti apa, jadi aku nggak tahu yang kontraksi alami seperti itu. Mungkin rasanya lebih enakan yang kontraksi secara alami, karena nggak dipacu, otomatis nggak dipaksa ya, seperti itu. Nah, kenapa sih aku bisa diinduksi? Karena aku lahiran udah lewat HPL. Yang anak pertama aku HPL-nya udah lewat 7 hari, yang anak kedua aku pas HPL lewat 1 hari anaknya baru lahir. Nah, untuk kedua anak ini aku diinduksi yang anak pertama itu diinduksi menggunakan pil, tapi nggak mempan, itu bukaannya nggak nambah. Aku tuh diinduksi tuh dari bukaan 1, bayangin, dari bukaan 1. Jadi dari bukaan 1 sampai 10 itu aku ngalamin induksi. Yang anak pertama itu luar biasa rasanya, emang bener-bener ngelahirin anak itu mempertaruhkan nyawa, itu bener banget. Kita menghormati gimana sih perjuangan seorang ibu, itu memang luar biasa. Saya baru tahu banget gimana sih rasanya dulu mamaku ngelahirin aku, luar biasa memang. Nah, balik lagi ya ke topik ya. Nah, pas induksi yang anak pertama itu aku diinduksi itu hampir 24 jam. Dari aku masuk IGD jam 11 siang hari Sabtu, dan itu diinduksi pil dulu. Pil itu kecil banget, mungkin yang pil kayak apa ya, pokoknya itu pun hanya 1/4 mungkin dosisnya yang dikasih segitu dulu. Habis itu aku di 4 jam sekali aku diinduksi, tapi nggak ada bukaan, nggak nambah bukaannya, emang kayaknya agak susah kali ya anak pertama. Nah, habis itu aku saranin untuk induksi infus. Nah, ini aku kebetulan punya teman-temanku yang kerjanya di kesehatan, terutama bidan. Dia dulu pernah ngomong sama aku kalau induksi infus itu tuh ngeri, sakit nyawa, luar biasa. Nah, pas itu aku parno banget dong. Wah, gila, aku diinduksi infus akhirnya. Nah, abis itu tapi aku tetap berpikir positif. Oh, nggak apa-apa lah, mungkin ini jalan yang terbaik untuk anak aku keluar ke dunia ini. Jadi kita jangan lupa ya untuk berpikir positif. Habis itu akhirnya aku diinduksi infus jam 10 pagi hari Minggu. Jadi dari hari Sabtu ke hari Minggu, udah beda hariannya. Nah, itu aku diinduksi infus dari jam 10 pagi, dan ngerasain kontraksi yang luar biasa itu sekitar jam 1 siang. Itu udah mulai bukaan 1, 2, 3, jam 3 sore itu baru bukaan 3. Coba bayangin, baru bukaan 3, dan jam 4 sore itu aku udah benar-benar gak kuat rasanya. Dan aku sampai bilang ke suami, udahlah ya, aku gak kuat, aku mau disesar aja. Terus habis itu akhirnya suami tuh tetap nguatin, ayo kamu pasti bisa. Padahal rasanya udah kayak mau mati beneran. Udah gak kuat banget. Akhirnya aku tetap bertahan dari bukaan 4, terus ke 5, terus ke 6, ke 7, itu rasanya gak bisa dibayangin. Dan itu tuh udah ngejen secara otomatis ya kalau diinduksi, dipacu itu. Jadi kita tuh gak bisa ngontrol ini kontraksinya datangnya kapan, itu gak bisa ngontrol. Kayak misalnya kalau kontraksi normal katanya tuh 5 menit sekali ya, kalau itu tuh kayak kita tarik nafas, keluar kontraksi, tarik nafas,
keluar kontraksi kayak gitu. Jadi bayangin aja segitu cepatnya kontraksinya, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam anakku baru lahir. Kayak gitu terus aku, dari tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas tuh kontraksi terus rasanya. Luar biasa kan? Nah, untungnya aja posisi anak aku memungkinkan untuk aku lahiran normal, dan kondisi anak aku itu detak jantung dan lainnya selalu diperiksa sama bidannya itu normal semuanya. Jadi alhamdulillah bisa lahiran secara normal. Nah, ini juga tenaga dibutuhkan loh. Jadi kalau misalnya kalian nih lagi kontraksi gitu, makan. Ini aku bisa ngomong kayak gini karena emang aku makan sebelum kontraksi yang bukaan 3 ya. Kalau udah bukaan 3 ke atas tuh kayaknya kalau mau makan tuh udah males, karena memang rasanya luar biasa sakitnya. Nah, kalau misalnya kalian mau makan tuh kalian harus yang kontraksi sebelum bukaan 3 tuh, makannya banyak. Nah, kalau misalnya kalian juga kepingin buang air kecil, nah ini buang air kecil aja, jangan takut. Pokoknya aku tuh turun naik bed tuh sering banget, sesering itu karena aku ngerasain pengen buang air kecil terus. Nggak tahu apakah efek infus atau efek aku suka minum atau gimana, itu kurang tahu ya. Pokoknya aku ke toilet terus kayak gitu. Ini aku udah di ruang persalinan ya, di ruang persalinan tuh juga ada toiletnya. Jadi kalau misalnya mau ke toilet tuh kalian tanya sama bidannya, bidan jaganya itu nggak apa-apa, boleh. Jadi jangan takut tanya, jangan takut permisi gitu. Pokoknya kita yang penting kita nawa itu lahiran dengan baik kayak gitu. Habis itu juga kalau misalnya kalian mau pup, itu jangan takut juga. Aku anak kedua aku pup. Jadi anak kedua itu aku juga diinduksinya dari malam jam 12 malam sampai sekitar jam 10-an pagian aku baru keluar. Dan aku tuh selama induksi anak pertama dan anak kedua itu hampir 1 infus habis. Bayangin 1 infus hampir habis, itu rasanya kayak apa? Bukaannya susah banget kalau aku ya lahirannya tuh. Cuman kalau anak pertama itu aku memang benar-benar ngelahirinnya tuh luar biasa. Jadi mengejamnya tuh nggak terkontrol, sampai akhirnya aku harus dijahit banyak. Aku nggak tahu berapa jahitannya karena dokternya nggak ngomong sama aku, cuma ngomongnya diobras kayak gitu. Luar biasa kan. Nah di situ tapi untungnya pas jahit itu aku di bius lokal, jadi nggak terlalu ngerasain sakit banget pas dijahitnya kayak gitu. Aku bersyukur banget, terima kasih ya Bu Dokter, Bu Upi, terima kasih ya udah di bius lokal, jadi nggak terlalu menyiksa lah buat aku seperti itu. Nah yang anak kedua aku lahiran itu tuh beda ya sama anak pertama. Kalau anak pertama tuh bukaannya tuh susah banget. Nah kalau anak kedua itu tuh bukaannya tuh gampang banget, walaupun aku diinduksinya semalaman itu. Jadi kalau anak kedua itu aku bukaan 1 ke 2 itu lama ya, 1 ke 2. Nah habis itu pagi aku diinduksi jam 12 malam. Nah paginya jam 8 aku tuh merasa gerah banget, terus aku pengen mandi. Aku bilang sama bidannya, Mbak aku boleh nggak balik ke kamarku, ini aku udah di ruang bersalin ya, aku boleh nggak balik ke kamarku, aku mau mandi soalnya gerah banget nih gitu kan. Itu kan aku lagi masih bukaan 2, jadi ya udahlah akhirnya boleh. Ya Mbak nggak apa-apa. Jadi aku infusnya dicopot dulu tuh, infus induksinya dicopot dulu. Akhirnya aku mandi, terus aku pup, buang air besar. Nah di situ aku buang air besar sama ngerasain kontraksi. Jadi itu antara mulusnya BAB sama mulusnya kontraksi itu berpacu, bayangin aja. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting bisa kuat kayak gitu kan. Akhirnya habis itu aku mencoba santai lah, ini udah lahiran anak kedua. Terus aku dandan dulu tuh sampai mbak bidannya tuh nyariin, ini Ibu Mayang kemana ya, lama banget kayak gitu, kok nggak balik-balik. Terus habisnya aku balik, aku naik ke bed, terus dicek lagi bukaan, ternyata masih sama, masih bukaan 2. Terus akhirnya aku disuntikin lagi dosis obat pacunya, obat biusnya itu obat induksinya, obat pacunya itu disuntikin lagi. Nah habis itu aku ngerasain yang bener-bener kok sakit banget sih gitu kan. Akhirnya aku WA tuh sama suamiku kan di luar tuh sama anakku yang pertama. Suamiku datang, terus aku bilang,
tadi masih bukaan 2 kayak gitu, tapi kok ini udah sakit banget, aku udah nggak kuat kayak gitu kan. Ternyata habis bukaan 2 itu langsung lompat ke bukaan 10. Bisa seperti itu karena mungkin ini udah anak kedua. Jadi aku tuh dikasih tahu sama bidannya kalau misalnya anak kedua itu emang lebih gampang lahirannya, kebanyakan seperti itu. Jadi bukaan itu nggak harus 1, 2, 3, 4 sampai 10, tapi bisa lompat. Jadinya kita tuh harus hati-hati untuk lahiran anak kedua, ketiga, dan selanjutnya tuh harus lebih hati-hati karena lahirannya lebih cepat dan bukaannya tuh lebih cepat. Nah seperti itu. Jadi aku bukaan 3 ke 10 itu nggak sampai 5 menit udah komplit dan udah bisa lahiran. Nah kebetulan ini lahirannya enak ya, mengejannya juga enak, nggak terlalu sakit. Jadi aku cuma butuh tarikan nafas 3 kali dan itu anakku udah keluar, dan alhamdulillahnya tanpa jahitan sama sekali. Nah ini yang aku parnoin ya, karena banyak teman-teman aku tuh yang bilang kalau misalnya dijahit itu tuh nggak dibius kayak gitu kan. Aku jadi tambah parno kayak gitu kan, aku soalnya nggak kuat nahan sakit. Nah ternyata alhamdulillahnya aku anak kedua ini nggak sama sekali nggak dijahit. Nah itu dia beruntungnya, dan akhirnya alhamdulillah anak aku lahir dengan sehat. Sekarang anakku udah umur setahun, yang anak pertama aku udah umur 2 tahun 3 bulan. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya kalau dipikir. Nah nanti untuk jarak anak yang lahiran pertama dan kedua ini akan aku bahas di tema selanjutnya ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum.